Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini izinkan saya untuk boleh sharing berkenaan dengan berdiam di hadirat Tuhan. Nah, hari-hari ini kita dituntut untuk boleh kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan diam di dalamnya. Kenapa? Karena cuma di hadirat Tuhan kita bisa ngerasain pertolongan Tuhan, bahkan kita bisa ngerasain apa yang kita harus lakukan hari demi hari. Nah, berbicara mengenai hadirat Tuhan itu ada kaitannya dengan pengurapan. Perbedaannya adalah, mari kita coba bersama-sama kita belajar. Hadirat Tuhan itu bicara soal hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan bicara soal liturgi, bukan bicara soal bagaimana kita menjadi seorang Kristen dari kecil sampai umur yang sekarang. Tapi hadirat Tuhan bicara soal kualitas kita dekat sama Tuhan. Nah, sebab itu nggak aneh ketika kita berbicara mengenai ibadah, kadang-kadang ketika di satu ibadah, ada orang-orang yang merespon ibadah itu dengan suatu respon yang ketika dia ngerasa hadirat Tuhan, dia terjadi manifestasi. Tapi ada juga yang terjadi biasa aja. Karena ternyata orang yang bisa ngerasain hadirat Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan sama Tuhan. Nah, dampaknya apa sih ketika kita memiliki hubungan sama Tuhan? Yaitu adalah pengurapan. Pengurapan itu muncul ketika itu adalah efek dari kita dekat sama Tuhan. Pengurapan itu adalah God-given ability. Artinya sesuatu kuasa yang Tuhan berikan untuk kita membuat sesuatu yang di luar dari kemampuan kita sendiri. Seperti kalau misalnya kita lihat beberapa orang yang tadinya nggak bisa ngomong, ternyata sekarang bisa berbicara depan umum. Atau tadinya orang ini adalah orang yang sebenarnya benar-benar yang tidak terlihat, tiba-tiba terlihat karena karunia yang muncul karena pengurapannya. Tapi justru malah pengurapan itu kadang-kadang digunain orang sebagai satu landasan di mana dia merasa bahwa pengurapan ini saya pakai terus nih. Tapi ternyata dia nggak deket sama Tuhan, nggak bangun hubungan sama Tuhan, sehingga pengurapan itu bisa hilang. Dan akhirnya pengurapan itu menjadi sesuatu yang dilupakan orang lain ketika dia juga jauh dari Tuhan. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dalam ayat ini dikatakan diam. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia dikatakan diam itu berarti tidak bertindak apa-apa. Ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris, diam itu artinya dwell. Artinya tinggal, atau saya bilang betah tinggal di hadirat Tuhan. Dalam konteks tinggal di dalam hadirat Tuhan, kalau misalnya kita lihat bahwa, oh berarti kita ketika saat teduh, terus ketika kita selesai dari saat teduh, berarti kita keluar dari hadirat Tuhan. Enggak begitu, saudara. Ternyata ketika kita dalam hadirat Tuhan, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita sebenarnya dalam konteks hadirat Tuhan yang tetap berjalan dalam kegiatan kita. Nah, hadirat Tuhan itu bukan juga bicara soal konteks keagamaan, tapi bicara soal yang tadi, soal hubungan. Semakin dekat hubungan kita sama Tuhan, berarti semakin besar kapasitas kita untuk kenal sama Tuhan. Hubungan dalam hadirat Tuhan itu meningkat dari budak terhadap tuannya. Yang kedua, menjadi sahabat. Yang ketiga, hubungan anak dan bapa. Dan yang kelima adalah hubungan mempelai. Nah, sebab itu hari demi hari kita harus tetap bangun hubungan kita sama Tuhan. Karena hubungan itu nggak bisa terjadi secara instan. Hubungan dengan Tuhan itu terjadi oleh karena proses. Semakin kita kenal sama Tuhan, semakin kita tahu maunya Tuhan apa. Nah, syarat untuk kita hidup, untuk diam dalam hadirat Tuhan, ada dua hal yang saya mau share di sini. Yang pertama adalah hidup kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi apakah seseorang bisa hidup kudus? Jawabannya bisa. Ketika seseorang membangun hubungan sama Tuhan, berarti dagingnya itu menjadi lemah. Sehingga yang berdaulat adalah Tuhan. Ketika Tuhan berdaulat atas kita, pengurapan itu akan menjadi maksimal dan akan mengatur hidup kita sehingga kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Namun ketika seorang keluar dari hadirat Tuhan, nah ini yang saya bilang bahwa pengurapan itu akan seperti countdown, yang seperti 5, 4, 3, 2, 1 dan akhirnya hilang. Saya pernah mengalami bahwa saya ngerasa saat itu bahwa saya adalah orang yang punya kapasitas sehingga saya tidak membangun hubungan sama Tuhan. Sehingga ketika saya tadinya main piano seperti biasa aja. Wah, orang masih diberkati. Lama-lama ternyata
itu bukan hal yang menurut saya membanggakan ketika saya jauh dari Tuhan. Karena pengurapan itu ternyata ada fase kadaluarsanya. Ada fase di mana kita kehilangan pengurapan itu karena kita jauh dari Tuhan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi tentang hidup kudus, yang kedua ada rindu akan hadirat Tuhan. Kalau berbicara soal rindu, ada artinya bahwa kita sebagai manusia sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita uh, uh, inginkan setiap hari adalah cuma satu, dekat sama Tuhan, dan sadar bahwa sebenarnya posisi kita membutuhkan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semuanya harus dari pikirannya Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan hari demi hari dalam kondisi yang paling sulit sekarang ini, kita cuma butuhin Tuhan. Dan pengurapannya membuat kita jadi lebih mampu untuk bisa berjalan di hari-hari yang sulit seperti ini. Saya sebagai penutup, saya memikirkan seorang worship leader, dan dia adalah orang yang saya akuin punya pengurapan luar biasa. Satu kali saya berbicara dengan hamba Tuhan ini, dan saya bilang rahasianya apa sih sebenarnya untuk bisa menjadi WL yang sangat-sangat memberkati. Dia cuma bilang bahwa ikutin apa yang saya lakukan sebelum ibadah. Dan ternyata benar, membangun hubungan sama Tuhan jauh lebih penting daripada pengurapan yang kita akan lakukan. Membangun hubungan sama Tuhan itu memiliki efek di mana kita tidak meletakkan kemampuan kita, tapi meletakkan dasar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara, mari kita hari-hari ini boleh untuk masuk ke hadirat Tuhan, diam di hadirat Tuhan, supaya kita makin diperbesar kapasitas kita untuk menghadapi masa-masa sulit di era pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk pengertian yang baru yang boleh kami terima Tuhan, bahwa kami mau hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diam Tuhan, bahkan kami mau menerima Tuhan Yesus pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan duduk sebagai seorang murid Tuhan. Kami mau duduk Tuhan Yesus untuk boleh memperbesar kapasitas kami Tuhan, untuk mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini kami boleh Tuhan menerima Tuhan pengurapan-Mu Tuhan. Boleh menerima Tuhan Yesus apa yang Kau mau atas hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang materaikan firman ini Tuhan, menjadi firman dan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh berjalan dan diam terus dalam hadirat-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, kami sembah Tuhan, sebab Kau segalanya di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yaralabaya syadaralabaralabaralabaya syukidedededededede. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Raja kami, Tuhan kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, Tuhan, itu
dan Raja